kembali lagi ke Victory TV. Untuk kali ini kita akan mulai interview dengan salah satu teman yang posisinya sudah di atas kapal, lagi on board. Kita ingin tahu bagaimana sih situasi dan kondisi kapal di tengah pandemi virus corona ini. Untuk lebih lanjut, silahkan saksikan guys. Kita mulai interviewnya sekarang. Sebelum lanjut nonton video ini, tolong di like, share, dan subscribe ya untuk menunjukkan dukungan kalian. Langsung aja, ini kenalkan namanya Mas Kris. Saya manggilnya Cak Kris ya, karena kita sama-sama dari Jawa Timur ya, tepatnya di Mojokerto. Oke, Cak, pengen tahu bagaimana keadaannya sekarang, kabarnya bagaimana? Ya, begini, jadi menurut sekarang ini kan kondisinya sedang dalam kondisi pandemi seluruh tempat, seluruh kapal, yang mana semuanya itu berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan di kapal pesiar. Jadi termasuk ke dalamnya adalah perusahaan kapal Holland America Line terutama. Dan ini juga berpengaruh kepada kapal di mana tempat saya bekerja. Tapi dalam hal ini kita semua masih dalam kondisi stabil dan survive. Oke, kondisinya sudah stabil, masih aman ya, alhamdulillah. Kalau di Indonesia sini, terutama di Surabaya ini kan kita sudah mulai PSBB aja ya. Kita pakai jarak aman. Jadi kalau ngobrol sama orang itu pakai masker, jarak 1 meter. Kalau di kapal pesiar itu apakah diterapkan metode yang sama seperti itu atau bagaimana ya? Ya, benar. Untuk mengurangi untuk mengurangi virus itu bergelombang, terutama di atas kapal pesiar tersebut, memang kita sudah dari menerapkan program social distancing, ya, mulai dari jarak antara satu dengan yang lain, dengan penggunaan masker, dan juga batas-batas waktu jam kita untuk melakukan sosialisasi. Dalam hal arti waktunya bar itu ditutup dan terbatas, ya. Lalu untuk fasilitas juga sangat ini sementara dihentikan, itu untuk mengurangi kerumunan. Jadi biasanya kerumunan itu terjadi karena banyaknya acara. Jadi acara diadakan dulu, baru nanti itu untuk mengurangi kerumunan tersebut. Jadi begitu untuk social distancing di sini. Oh baik, jadi social distancing itu bukan hanya jaga jarak antar orang bicara, tapi acara program-program keramaian juga dibubarkan dulu ya. Inti masalahnya itu ya berjalan. Oke. Oke, jadi untuk saat ini berarti di atas kapal itu ada passengernya apa enggak, Cak? Sejak ada 5 Maret 14 ya, masa kita pause tidak beroperasi, itu tidak ada penumpang sama sekali, jadi zero, totally zero. Dan yang ada di dalam kapal itu adalah karyawan kru semua, ya kan, untuk persiapan ataupun dalam langkah misalnya untuk perbaikan ataupun untuk segala sesuatunya itu ada di atas kapal, kecuali tamu yang tidak ada. Oke, jadi kegiatan kita hari-hari ngapain itu kalau kita servis tamu? Kalau servis tamu pasti tidak ada tamu ini ceritanya. Maksudnya kita kan di sana di kapal itu kan dalam rangka bekerja. Kalau sudah tidak ada tamu atau passenger, kita ngapain di sana, Cak? Oh iya, jadi gini, kita nggak ada tamu, tapi tetap kita bekerja. Dalam arti kebetulan kita di sini sebagai servis atau pelayanan, ya, tetap karyawan-karyawan itu kan perlu karyawan-karyawan itu juga perlu dilayani. Dalam arti kalau kita bekerja di posisinya seperti di restoran ataupun di lido restoran, yang mereka datang ke sana, kita tetap melakukannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, ya, pembagian karyawan-karyawan tersebut, ya, terutama anak-anak di dining room, kita bagi menjadi kelompok kecil, dan itu kita bagi tugas seperti perbaikan, seperti cleaning atau pembersihan semuanya itu supaya lebih baik lagi. Umumnya barang-barang yang ada di
di restoran itu umumnya seperti itu. Silver kita polis, Oke. lalu kita polis semuanya sampai bersih. Oke. Jadi kalau nggak ada tamu bukan berarti nggak ada kerjaan ya, karena di kapal itu kita punya banyak kerjaan, kita punya mastik, masing-masing orang itu punya kerjaan. Kayak kita dulu, saya bersihin mesin es, ada yang dipping polish silverware, ada yang railing dibersihkan, gitu ya, tetap ada. Nah, untuk masalah salary ini ya, untuk gaji menarik ini. Untuk bekerja kan gaji itu biasanya kan datang setelah kita bekerja, pelayanan. Nah, kalau kita melayani teman sendiri, itu apakah juga ada gajinya di sana? Ya, memang tetap ada gaji di mana kita bekerja, itu tetap kita dapatkan, itu adalah hak. Jadi semuanya tetap kita dapat, ya sampai kepada perusahaan memberikan batas waktu pausnya di mana perusahaan itu berhenti. Jadi pada saat ini kita pulang, kita masih ada mendapat bayaran juga dari bulan Maret waktu ada pertama kali paus sampai dengan bulan April masih dapat, yang dan Mei pun masih dapat, Mei dan Juni pun masih dapat. Jadi semuanya itu perusahaan itu memberikan garansi atau jaminan mereka semua dapat. Oke, baik. Jadi gaji tetap dibayarkannya. Itu bedanya sama perusahaan di Indonesia mungkin ya. Kalau di sini mungkin kalau ada masalah mungkin PHK sementara lah. Kalau di sana masih tetap ya bekerja dan tetap digaji. Wah, oke. Untuk ini Cak, kita di sini dulu di media Indonesia itu di situs online atau di TV itu ada cerita salah satu teman kita ABK dari Indonesia bekerja di salah satu kapal pesiar juga ya. Kalau nggak salah namanya perusahaannya itu Princess ya. Di sana itu dia itu pingin minta pulang sebenarnya karena di sana itu banyak terjangkit virus corona. Dia itu sampai minta Presiden Bapak Jokowi untuk dijemput gitu loh secepatnya karena dia khawatir. Tapi pemerintah mungkin masih koordinasi ya. Itu apakah situasi kapal yang ada di perusahaan tersebut itu sama dengan yang dialami Cak Kris di kapal sekarang itu? Jadi begini, kondisi pada saat itu, ya kan, pada saat mereka ada di dalam satu kondisi, dalam satu kapal itu ada yang sakit, ya kan, otomatis mereka merasa khawatir bahwa dirinya akan tertular. Jadi mereka itu pengen cepat keluar dari tempat tersebut, pengen keluar dari kapal tersebut. Ya, ini kebalikannya dengan kita di sini. Ya, di sini justru perusahaan tempat di mana saya bekerja itu di Auckland, Amerika lain justru memberikan jaminan bahwa begini, pada saat tempat-tempat seperti bandar udara ditutup, lalu port yang banyak yang ditutup sehingga tidak bisa memungkinkan kita semua untuk pulang. Ya, perusahaan justru yang memberikan tempat dulu di sini di atas kapal ini sampai kondisi benar-benar baik, sampai kondisi benar-benar aman untuk kita bisa pulang. Itu yang pertama. Yang keduanya itu bagaimana caranya mereka bisa memberikan kita semua jaminan untuk pulang padahal ditutup, pesawat terbang tidak ada, di grounded, lalu port itu pelabuhan banyak yang ditutup, banyak mana negara-negara juga banyak yang ditutup, di lockdown, dan mereka menggunakan kapal sekarang ini yang kita pergunakan ini untuk mengantar kita semua kembali ke tanah. Jadi itulah mereka memberikan jaminan itu. Wah, berarti ini artinya kita mudik diantar pakai perusahaan dengan kapal mereka sendiri gitu ya? Pertama kalinya nih dalam sejarah ya, Cak? Iya, betul. Jadi kalau mudik naik pesawat terbang sudah biasa, kalau mudik naik kereta api sudah biasa, mudik naik kapal pesiar itu luar biasa kan? Oke, ya ini what a wonderful experience ya kalau saya bilangnya dalam sejarah. Nggak pernah ada itu kapal pesiar nganter kru ABK-nya pakai kapalnya sendiri gitu.
Tapi ini juga suatu kepedulian mungkin ya dari perusahaan, karena mereka ingin nganter kita sampai tujuan kan, sampai pulang ke Indonesia, sampai port, daripada kita nanti luntang-lantung ya turun di bandara. Waktu transit itu kita nanti dihalangi oleh petugasnya juga repot. Jadi diantar sekalian gitu aja mungkin ya. Ya betul. Jadi itulah juga alasannya mengapa kita diantar dengan menggunakan transportasi kita sendiri, kapal kita sendiri, karena mereka mengkhawatirkan adalah satu keselamatan dari siapa? Semua karyawan itu harus selamat sampai ke tujuan tempat tinggal masing-masing. Itu yang utama. Bagaimana caranya? Ya ini tadi mengantarkan dengan apapun yang kita punya. Ya kalau seandainya kita dilepas begitu aja dengan pesawat terbang, pas sudah sampai kita di bandara, mereka tidak bisa terima kan pesawat terbang tidak ada. Artinya mereka turun langsung, karena ada juga kejadian di kapal putih pun mereka harus tidur dan di dalam bandara selama 28 hari. Itu sungguh sangat menyakitkan. Iya. Hampir 1 bulan mereka sana. Ya, ini sebagai pelajaran, makanya tidak akan terjadi lagi seperti itu untuk karyawan orang Amerika. Oke, siap. Jadi sudah ada standar prosedur untuk pemulangan ya dari perusahaan ya. Jadi semua itu dipastikan sampai rumah dengan selamat gitulah. Oke. Salah satu teman saya, Mas Kris, yang sedang di atas kapal pesiar lagi on board. Semoga beliau dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker bila bepergian, dan jaga jarak. Oke, like video ini jika kalian suka dan dislike kalau tidak. Sampai jumpa di video berikutnya.